Indonesia. Negeri yang keindahannya tiada banding, hutan hujan lebat yang penuh dengan kehidupan, gunung berapi menjulang tinggi ke langit, pantai-pantai bersih yang dicium oleh air biru kehijauan. Namun di balik keindahan ini kegelapan membusuk. Kegelapan yang dipicu oleh keserakahan, tercemar oleh korupsi, dan ternoda oleh darah orang yang tak bersalah. Inilah kisah industri penambangan emas ilegal di Indonesia. Sebuah kisah di mana kekayaan besar dihasilkan dengan mengorbankan nyawa manusia dan lingkungan. Di mana kekuasaan membungkam perbedaan pendapat. Dan di mana keadilan adalah kemewahan yang hanya bisa dinikmati oleh sedikit orang. Udara terasa berat dengan bau solar dan aroma logam dari tanah yang baru digali. Tanah yang dulunya subur dan hidup, kini menjadi tanah tandus yang penuh luka. Sebuah bukti dari rasa lapar manusia yang tak pernah terpuaskan akan kekayaan. Ini bukan cerita untuk orang yang penakut. Ini adalah kisah tentang pengkhianatan, keserakahan, dan perubahan untuk keadilan di negeri dua berkejahatan begitu dalam. Ini dimulai dengan sebuah bisikan, sebuah informasi anonim, sebuah suara yang berani berbicara melawan kegelapan. Pesannya samar, mengisyaratkan operasi penambangan emas ilegal yang luas di jantung Kalimantan. Sumbernya tidak diketahui. Risikonya tak terukur. Namun bagi Kompol Ajeng, seorang detektif berpengalaman di Kepolisian Negara Republik Indonesia, ini adalah panggilan untuk bertindak. Ajeng telah bertahun-tahun melawan korupsi. Dia tahu risikonya, bahayanya menantang tokoh-tokoh berkuasa yang mendapat keuntungan dari perdagangan gelap ini. Tapi dia juga tahu kerugian manusianya. Para penambang yang dieksploitasi, sungai yang tercemar, suara-suara yang dibungkam. Informasinya samar, menunjuk ke sebuah desa terpencil yang terletak jauh di dalam hutan hujan. Ini adalah tugas yang berat, menavigasi hutan lebat dan jaringan korupsi yang lebih lebat. Tapi Ajeng bukanlah orang yang mundur dari tantangan. Unsur avoid centringelsi. Kompol Ajeng adalah kekuatan alam. Pantang menyerah, gigih, dan didorong oleh rasa keadilan yang tak tergoyahkan. Dia telah naik pangkat di kepolisian, karirnya ditandai dengan keberhasilan melawan rintangan yang tampaknya tak teratasi. Tapi kasus ini berbeda. Ini menusuk jauh ke dalam, menyerang jantung masa depan Indonesia. Dia memilih sendiri timnya, sekelompok kecil petugas terpercaya yang memiliki dedikasi yang sama dengannya. Mereka memahami risikonya, kemungkinan pengkhianatan, kemungkinan menghadapi musuh yang kuat. Tapi mereka juga memahami pentingnya misi mereka. Ini lebih dari sekadar menangkap penjahat, ini tentang melindungi jiwa Indonesia. Perjalanan ke desa itu penuh dengan bahaya. Hutan lebat, medan yang berbahaya, dan ketakutan terus-menerus diawasi. Mereka bergerak seperti bayangan. Setiap langkah mereka adalah bukti pelatihan dan tekad mereka. Mereka bertualang ke tempat yang tidak diketahui, kejan kegelapan mengancam, akan menelan mereka semua. Bagian 4, Rani Octavia, kekuatan di balik tahta. Nama yang dibisikkan dengan nada pelan adalah Rani Octavia. Seorang wanita yang diselimuti misteri, dikabarkan sebagai dalang di balik operasi ilegal tersebut. Dia seperti hantu, keberadaannya terasa tapi tidak pernah terlihat. Jaringannya meluas seperti jaring laba-laba, menjerat pejabat korup, pengusaha, dan bahkan anggota kepolisian. Rani adalah produk dari sistem yang sekarang dia manipulasi. Lahir dalam kemiskinan, dia telah merangkak naik ke puncak, menggunakan kelicikan dan kekejamannya untuk mengumpulkan kekuasaan dan kekayaan. Dia memahami permainannya, tahu bagaimana mengeksploitasi perut masyarakat yang korup untuk keuntungannya sendiri. Operasinya sangat luas, membentang melintasi batas provinsi, difasilitasi oleh suap dan ancaman. Dia mengendalikan segalanya, mulai dari para penambang yang mempertaruhkan nyawa mereka di lubang-lubang tambang, hingga para pejabat yang menutup mata terhadap kerusakan lingkungan. Bagi mereka yang melayaninya, dia adalah penyelamat, seorang penyedia. Bagi mereka yang menentangnya, dia adalah mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Bagian 5, elit yang korup. Semakin dalam Ajeng menggali, semakin dia menyadari luasnya korupsi. Pejabat tinggi, politisi, bahkan anggota yudikatif, semuanya terlibat. Garis antara penegakan hukum dan kriminalitas kabur, bau busuk keserakahan meresap ke setiap tingkat masyarakat. Suap mengalir seperti air, membungkam perbedaan pendapat dan memastikan kelancaran operasi tambang ilegal. Mereka yang berani berbicara dibungkam, kepergian mereka menjadi peringatan keras bagi yang lain. Ketakutan adalah senjata yang ampuh,
dan Rani menggunakannya dengan efisiensi yang mengerikan. Ajeng dan timnya mendapati diri mereka menavigasi lanskap yang berbahaya, di mana setiap gerakan penuh dengan bahaya. Mereka dikelilingi oleh musuh, setiap langkah mereka diawasi, setiap kata mereka diteliti. Tekanannya sangat besar, beban misi mereka berat di pundak mereka. Tetapi mereka terus maju, didorong oleh prompt wench backspebed sesantu episode sedikit singding kesensiri. Bagian 6, hidup dalam ketakutan. Desa itu diselimuti ketakutan. Penduduknya, kebanyakan masyarakat adat yang memiliki ikatan mendalam dengan tanah, terjebak. Dipaksa bekerja di tambang, hidup mereka dikendalikan oleh penegak hukum Rani. Mereka hidup dalam kemelaratan. Rumah mereka tercemar oleh produk sampingan dari operasi penambangan. Udara yang mereka hirup, air yang mereka minum, semuanya tercemar. Anak-anak, wajah mereka terukir dengan kesulitan yang melebihi usia mereka, bekerja keras bersama orang tua mereka. Impian mereka, masa depan mereka, dicuri oleh keserakahan tak terpuaskan dari mereka yang berkuasa. Hutan hujan, yang dulunya merupakan tempat perlindungan mereka, kini menjadi sumber ketakutan. Kesunyiannya dipecahkan oleh deru mesin dan tangisan orang-orang yang dieksploitasi. Ajeng dan timnya menyaksikan sendiri kerugian manusia akibat penambangan ilegal. Keputusasaan di mata penduduk desa, kisah-kisah kekerasan dan intimidasi, ketakutan yang meliputi mereka seperti kain kafan. Ini memicu tekad mereka, mengingatkan mereka akan kerugian manusia akibat korupsi, kehidupan yang hancur oleh keserakahan.